Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya tentang masalah rumah tangga saya Buya. Indah insya Allah, bahagia kan? Saya sudah menikah 5 tahun dan dikaruniai anak perempuan usia 3 tahun. Posisi kami semua sekarang di luar negeri Buya. Bulan April kemarin istri meminta cerai dan ternyata ketahuan selingkuh dengan seorang TKI. Istri Anda di mana? Istri Anda satu kota atau beda kota, satu negeri atau beda negeri? Awalnya satu kota satu rumah Buya. Terus? Ternyata waktu itu saya sudah meminta tidak usah bekerja saja karena saya sudah bekerja gitu. Jadi tinggal di rumah sambil mengasuh anak, tapi ternyata dia meminta karena untuk memperpanjang visa ada syaratnya harus bekerja gitu, tapi karena dia ngotot ya saya akhirnya mengalah dia ya sudah sampai perpanjang visa saja, setelah itu nggak usah bekerja lagi karena ya, saya merasa sudah mampu dengan penghasilan saya di sini. Terus? Nah, di tempat kerja baru itu dia jauh ketemu dengan kenalannya gitu. Jauh dari tempat Anda? Tempat kerjanya jauh, berpisah, rumah pisah akhirnya? Karena sebenarnya 1 jam perjalanan Buya, cuman kalau tiap hari Sabtu Minggu itu harus keluar kota, ada bisnis trip gitu Buya. Saya sudah di rumah ngasuh anak karena penitipan anak di sini itu libur, jadi istri keluar sendiri gitu. Karena anak masih kecil, jadi mau nggak mau saya harus jaga di rumah. Nah pas keluar kota itu istri saya ketemu dengan orang itu. Pasti itu isu atau fitnah atau serius? Anda lihat bagaimana Anda berita? Udah ada buktinya Buya. Apa? Pada pertengahan Mei WA. ada settingan, dan istri sudah mengakui dan saya sudah kemarin sudah ketemu dengan laki-lakinya pun mereka sudah mengakui dua-duanya. Baik, cukup. Pada pertengahan Mei waktu itu istri meninggalkan rumah dan tinggal di kota yang jaraknya sekitar 500 meter dari tempat awal kami tinggal. Baik. Yang ternyata kontrakan itu difasilitasi oleh selingkuhan istri. Baik. Sudah, cukup saya paham. Sekarang apa yang Anda tanyakan? Apa yang Anda tanyakan? Pertengahan Juni ini istri melayangkan gugatan ke pengadilan dan jadwal sidang pertamanya masih 22 Desember. Tapi beberapa mulai bulan Juli kalau nggak salah. Anda laki-laki? Anda laki-laki serius? Anda laki-laki? Gimana Bu ya? Anda laki-laki, seorang suami? Laki-laki, punya cemburu? Iya. Punya cemburu? Punya Bu ya. Baik. Saya akan jadikan laki-laki serius. Ayo. Baik, sudah cukup? Iya. Istri menyatakan taubat dan ingin kembali kepada saya untuk memperbaiki rumah tangga kami. Saya saya mendengar beberapa ceramah Buya Yahya tentang istri yang selingkuh dan ingin kembali gitu ya. Saya berusaha mencoba berdamai dengan ya sudah kalau seperti itu memang kamu bertaubat ya sudah kembali nggak apa-apa gitu. Baik. Tapi karena berhubung orang tua saya sudah terlanjur tahu dan sakit hati gitu, orang tua saya tidak setuju. Baik. Dan menyarankan sudah cerai saja gitu. Tapi saya karena ingin seperti yang Buya Yahya katakan menjadi suami yang istimewa, ingin menuntun istri kembali ke jalan yang benar dan ada anak juga yang masih berusia 3 tahun. Baik. Anak perempuan saya jadi bingung ya ingin memperbaiki atau ikut orang tua saja gitu. Baik. Ya. Bismillah. Ya. Yang pertama, hai para wanita, jadilah wanita yang mulia. Dan jadilah laki-laki juga yang cerdas. Wanita cerdas, coba. Anda berpikir. Mungkin istri Anda barangkali dengar suara ini. Laki-laki yang mau dengan Anda.
Sementara Anda sudah punya suami. Apa yang ada di hati Anda? Itu kan pasti laki-laki nggak benar, laki-laki jahat. Apa Anda tidak sadar? Oh, Anda sudah punya suami kok. Dan kalau laki-laki itu juga cerdas, dia akan nggak mau dengan Anda. Wong sudah punya suami kok khianat. Bisa saja dengan saya juga khianat. Berarti Anda itu, wanita itu bodoh di atas kebodohan dia. Coba saja. Laki-laki itu kalau dia cerdas, karena dia cuma main-main saja, dia nggak perlu pakai kecerdasan, yang penting dia senang. Kalau dia laki-laki itu cerdas, nggak bakal mau dengan perempuan itu. Kenapa? Wong punya suami aja dikhianati. Saya pun bisa dikhianati seketika nanti. Cuman karena hanya ingin menikmati, maka dia menjadi bodoh. Dia tidak pikir kecerdasan. Berarti ya, pasti dia laki-laki nggak baik. Gitu saja sederhana. Maka wanita harus cerdas dong. Jangan gampang terpesona dengan orang seperti itu. Kecuali dia memang misalnya orang yang janda. Lalu ada orang melamar. Ini sudah punya suami. Berarti jelas laki-laki itu laki-laki yang benar. Biarpun katanya aku cinta, aku sayang dan sebagainya. Loh, berarti kalau tidak dia itu ingin merusak, tapi dia bodoh, bebel. Laki-laki bebel dia. Sudah jelas perempuan pengkhianat. Masa laki-laki cerdas mau nikah dengan pengkhianat? Memang jiwa perempuan pengkhianat. Nanti saya juga khianat, nggak bakal mau. Paham nih? Coba wanita itu cerdas lah, jangan gampang. Kita sering menemukan perselingkuhan, perempuan tiba-tiba terpesona dengan ini dan sebagainya. Laki-laki itu kalau tidak dia dungu, bebel, laki-laki itu adalah dia ingin merusak. Dua-duanya nggak baik buat Anda, hai perempuan, pahami itu. Bagaimana? Kalau dia cerdas berarti hanya ingin merusak Anda, bukan ingin mengambil Anda. Kalau dia bebel, orang bebel kenapa harus nikah dengan dia? Dia bahlul dia, tidak ngerti kalau Anda ini adalah telah berkhianat. Gitu loh maksudnya. Jadi perempuan harus cerdas dong, jangan gampang mau di naudzubillah. Kemudian rumah tangga yang halal ada Allah, ada Rasulnya, ada ridho Allah. Jangan gampang terpesona. Kalau masalah kadang-kadang kita terpesona dan sebagainya, itu kan memang godaan sebagai manusia yang punya syahwat. Tahan dong, sampai suatu ketika ada orang, dia takut pada Allah. Iya Buya, kenapa setiap dia yang WA saya berdebar-debar, tapi dia suami saya WA saya tidak berdebar-debar. Awas, ada setan di balik handphonemu. Harus tutup. Ini pengakuan wanita yang punya masalah. Ditelepon sama orang baru yang dikenal itu beda. Bergetar, dia gini, tapi sama suaminya biasa saja. Anda begitu. Berarti awas, setan sudah mulai masuk ke hati. Fahami, itu setan. Jangan dituruti, dinikmati. Urusan syahwat dinikmati. Akhirnya betul. Selingkuh, na'udzubillah. Kehinaan, zina. Kalau seandainya Anda hukum, diterapkan Islami hukum, dirajam sampai mati nanti. Tolong hei wanita cerdas lah. Dan juga hei suami. Suami itu harus, laki-laki ya laki-laki. Ada ketegasan. Laki-laki harus gini artinya. Kalau melihat istri punya permasalahan apa saja ya, apakah marah, emosi, segala macam, apalagi yang semacam itu, jadi tetap harus ngoreksi diri sendiri. Bukan membenarkan istri juga, tidak. Jadi yang harus paham, suami kan punya kewajiban mengayomi dan sebagainya. Maka jangan gampang mudah melepas istri. Tambahkan tingkat pengabdianmu, pelayananmu, kasih sayangmu dan seterusnya. Kemudian dekatkan juga kepada Allah agar mereka takut kepada Allah. Ya, jangan sampai sudah terlanjur nyesel. Suami cuman ini, Anda suami hebat. Jika ternyata istri Anda serius ingin tobat, ingin kembali. Tidak sebelumnya, gini. Jika ada permasalahan, jangan gampang nyebar ke siapa-siapa. Karena barangkali nanti akan ada damai. Sebab kalau sudah berita itu kemana-mana, kita mau damai susah. Karena sudah telah banyak yang ikut campur. Jadi jangan gampang cerita deh. Laki-laki gampang curhatan. Semuanya dicurhatin. Anda bukan laki-laki. Apakah perempuan begitu? Ya perempuan baik, jangan gampang curhatan deh. Dikit-dikit cerita sama tetangga. Cerita deh Pak. Pakai di status apa DP itu saya tidak paham itu. Status DP. Sudah ketahuan nih lagi marah sama suaminya. Ketahuan tuh. Na'udzubillah. Jadi jangan begitu. Nah, suami, istri kalau ada permasalahan, jangan sampai anak juga tahu, mertua tahu, selesaikan dulu. Kalau harus melalui orang, jangan orang yang ada hubungan emosi, cinta, ada emosi, ada cinta, urusan cinta kepada Anda. Cinta maksudnya cinta bapak, ibu. Maka kalau Anda punya masalah, ceritakan kepada seorang alim yang bakal bisa menengahi. Maka termasuk nasihat kepada pengantin-pengantin baru, kalau kamu punya masalah jangan ngadu ke ibumu ya nak ya. Nanti ibumu terlanjur marah sama mantunya, mantunya dilabrak, mantunya jadi tidak senang, kacau. Kamunya tak tanya besok sudah ketawa-ketawa. Ibumu masih belum akur. Nah, jangan gampang cerita.
Apalagi ke orang tua. Sebab orang tuamu akan selalu memihak kepadamu dengan kasih sayang dan cinta kepadamu karena beliau yang merawatmu dari kecil. Sehingga yang langsung dilabrak mantunya. Sementara mantu itu adalah selalu kikuk dengan mertua. Apalagi dimarahi. Tambah enak. Tambah gak enak nanti. Jadi jangan gampang cerita. Ya kayak ini yang ceritakan. Karena gampang cerita, ya sudah akhirnya orang tuanya tahu. Setelah orang tuanya tahu, di saat mau damai susah. Baik, harapan Buya adalah kalau Anda masih siap tambah dan istri Anda kelihatan serius, jujur dan benar, terimalah dia untuk tobat. Karena ada anak di dalamnya. Dan kepada istri semoga mendengar suara ini, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan biasa dengan kehinaan. Tapi ingin Allah Maha Pengampun, segera kembali kepada Allah. Adapun urusan orang tua Anda, jika memang belum bisa luluh, mungkin kami bisa membantu untuk ngajak bicara dalam hal ini. Ya. Kemudian juga Anda harus membuat cerita yang baru lagi tentang kebaikan istri Anda, agar bisa, maksudnya jangan terus, Anda berjanji jangan cerita-cerita lagi lah kepada orang tua. Ini kaidah untuk semuanya. Kalau punya masalah rumah tangga, jangan mudah diceritakan kepada orang tua kita. Kalau Anda ingin punya solusi karena berat sekali, cari orang bijak yang bisa menjadi penengah. Kalau ternyata ada apa-apa, tidak akan meninggalkan kesan kebencian. Kalau orang tua kita begitu cintanya kepada kita, dia akan marah dengan pasangan kita. Dan itu juga awal ketidaknyamanan dalam hidup. Sehingga suami diajak ke rumah ibunya, mertuanya nggak mau. Mending di pinggir jalan ngantarin, kamu pulang dia. Nggak masuk rumahnya, pulang. Karena takut mertuanya melorok lagi, mendeleng lagi, melotot lagi, nggak enak. Baik seperti itu ya. Terimalah dia karena Allah. Tapi dengan catatan, Anda berjanji untuk tidak mengungkap kekurangan dia. Tutup aibnya, selesai. Tidak kepada anak, tidak kepada siapapun. Jika Anda tidak mampu, maka lebih baik dicerai. Karena apa? Khawatir Anda bongkar aib tersebut dan Anda akan mengajari kebencian pada anak Anda. Tapi kalau Anda siap menerimanya, itu istimewa. Memang itu adalah istrimu dan ibu daripada anakmu, perjuangan dan Anda akan mendidik dia. Tapi kalau Anda tidak mampu, khawatir Anda terus Anda jadikan bahan untuk Anda ungkit, maka lebih baik tinggalkan. Sudah cukup. Karena apa? Bentuk pelanggaran tersebut menjadikan suami tidak salah, tidak dosa kalau mencerai. Tapi kalau Anda mau menerimanya, itu kehebatan Anda. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.